Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Semarang ya, ini ya kita ya. Nah, kebetulan kita mau update. Di video pertama kita udah pernah bahas. Di sini kita bikin ada beberapa project. Yang pertama aviari kecil ya, saya sebutnya aviari kecil. Ini kemarin lebar 5 meter ya, Mas Eko ya. Lebar 5 meter, tingginya ke atas ini 4 meter, 5 kali 4, lebarnya sekitar 3. Ya, jadi ini nantinya diperuntukkan untuk burung-burung kicau atau burung kecil. Nah, teman-teman mungkin kalau sebelumnya sempat nonton yang vlog di Denpasar, Val, kita bahas mulai dari satu komponen ini, RAM. RAM ini per meter perseginya dibandingin RAM yang di Denpasar jauh, Val. Jauh, ya. Ya kan, satu dari sisi kekuatan, kedua dari kualitas, ketiga kalau Noval dan teman-teman ingat yang di Denpasar ini dibungkus kayak ada plastik atau apa yang anti karat. Nah, ini nanti kalau ini dicat anti karat yang hitam. Mas Aan gabung toh, kasih mic Mas Aan. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol banyak ini teman-teman, karena ada beberapa edukasi. Dan sekali lagi seperti yang saya selalu sampaikan terutama buat customer-customer baru, bahwa dalam kita ingin berkarya atau Blaze Group ini berkarya, space, tempat, dan dimensi ini sangat mempengaruhi sebuah hasil karya ataupun hasil seni yang akan kita buat. Nah, kita bahas mulai dari aviarinya. Yuk, enggak apa-apa, sambil Mas Eko, Mas Gendut. Ini itu tadi pohon mangganya tinggi banget awalnya ya, Mas. Full. Aan nanti Noval kalau masih punya videonya awal penuh ya, jadi kita potongin. Dia nanti akan tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini, nih teman-teman. Nah, tunas-tunas kecil ini semoga harapannya nanti dia tumbuhnya bisa makin melebar, istilahnya sambil kita rapiin. Nah, tadi ini saya yang kayak agak terlalu lancip-lancip ini saya tumpulin, takutnya ya amit-amit ngelukai burung lah, atau kita kalau pas di sini kan juga agak riskan. Tapi overall sih ini sudah cukup. Nah, ini nanti ini tumbuh-tumbuh semua nih Mas Aan nih, tuh. Ya. Tuh, tunasnya kan sudah kecil-kecil seperti itu. Ini bendune malah koyo krea aku. Ya, Semarang lagi peken kreanya ya. Nah, teman-teman, ingat, karena lahan ini terbatas dan customer ini kepengen disettingkan ekosistem untuk burung-burung kicaunya ini yang nuansanya alam atau natural. Jadi sekali lagi, kalau Pak kurang gagah, kurang Jepang, kok nggak pohon bonsai, kok apa, sekali lagi temanya memang disesuaikan dengan permintaan customer. Nah, pohon ini supaya nggak kaku, nanti akan dikelilingin seperti kolam kecil. Ini nanti untuk burung-burung ini minum ya, drainasenya, bottom drainnya, pembuangannya juga udah kita siapin semua. Kebetulan satu lokasi ini dengan selokan yang di luar ini lebih tinggi lokasi ini. Betul. Makanya nanti kita akan bahas baik ini ataupun yang untuk backwash di kolam itu nggak perlu pakai pompa seperti itu. Nah, nanti kita akan finishing dengan batuan-batuan yang natural sehingga kesannya kayak sungai kecil lah seperti itu. Dan perawatannya juga mudah, tinggal buka drainase, ganti air segala macam. Intinya ini untuk menyuplai kebutuhan air di ibaratnya di aviari ini. Nah, kemudian kita bikin pulau-pulauan. Nah, ini karena sekali lagi juga temanya berbeda. Mungkin nanti kalau teman-teman lihat dibanding video-video yang sebelumnya, habis pulau-pulauan ini biasanya acian, terus lumut sintetik atau apa. Yang kali ini juga berbeda. Ya, nanti kita akan tunjukin lah. Nah, di sini nanti ada beberapa tanaman. Pohon-pohon. Nah, ini nanti itu bisa untuk burung-burung juga di sini. Nanti saya kasih beberapa tanaman. Ini sambil nunggu RAM sama ini nanti full ya sampai sini. Jadi kita kalau lihat ke sini nih aviarinya kesannya hangat. Ini UPC atau UPV apa? Gesplang. Namanya apa Kalau istilahnya? itu Gesplang. Gesplang ya? Ya. Ya, ini kayaknya dari gipsum atau apa tapi dicorak seperti kayu, seperti papan seperti itu. Dan ini tahan outdoor. Tahan air. Tahan air. Yang di Blok L ya wis. Ya, berapa tahun itu? 5 tahun lebih tuh. Ya, seperti itu ya. Nanti ini juga masih agak berantakan sekali lagi. Nah, Mas tolong palem yang pendek, Mas. Pohon palem yang pendek. Ini intinya kita kepengen supaya nuansanya asri ya, Mas Aan, tapi jangan pohonnya terlalu penuh. Nanti takutnya kalau terlalu penuh nontonnya nggak enak, sama perawatannya juga sulit. Ribet. Ya, dah. Taruh situ, sip. Nah, biar selang-seling pendek Nah, sekarang tolong yang sebelum kasih pasir bukan tanah. sebelum rumput gajah ini tolong media ini dulu. Semua pulau-pulau nih. Oke, Mas Aan. Nah, sekarang untuk aviari siap. Kayaknya mungkin perkiraan seminggu lagi udah bisa mulai masuk finishing akhir ya, Mas Aan ya. Betul. Nyelesain lantai bawah ini dulu kelengkapannya. Nah, rencananya itu nanti yang dibuat Aan ini, jendela ini, nanti kusainya juga udah datang juga ya.
Ini memang akses ke rumah Ke beliau. rumah, ya. Kebetulan ini juga rumah lagi direnovasi. Nanti rencananya Mas, tempat untuk makan ini ada yang di bawah sini. Ada Mas. yang di bawah ya. Ya, jadi jendelanya kalau dibuka, nanti di safety atau di ram. Oh, Ya, iya. pasti kan nanti ya ada anu lah. Intinya Dari customer sana kalau dari sana mau ngasih makanan bisa atau lihat. apa bisa di sini, burung bisa di sini ya. Nanti disettingin seperti itu. Nah, kemudian setiap untuk standar aviari teman-teman, baik itu aviari kecil ataupun besar, harus ada double pintu. Jadi ini yang pintu pertama, rantai, pintu kedua ini ram seperti ini. Ini nanti Ya. rantai. Betul. Itu rantai, ya seperti itu. Yuk kita ke bagian depan, Pak, biar teman-teman lebih jelas. Nanti kita masuk lagi, kamu shoot ke sana dulu tuh. Ini kan masih gersang banget, masih berantakan banget kan. Nah, nanti kalau sudah ada beberapa tanaman hijaunya, rumputnya, Udah apalagi kelihatan beda. batu-batuannya, ini belum finish semua ya. Dan sekali lagi, memang kalau ditanya, Pak, kenapa selalu pakai batu alam asli? Kenapa selalu pakai batu natural asli? Itu karakternya Blast gitu loh. Kalau memang memungkinkan pakai buatan, itu pun karena ada kendala biasanya. Contohnya di Denpasar, keren nggak bisa jangkau, Oh. nggak bisa ngangkat. Ya terpaksa kita buatin Buatan ya, Pak. buatan atau artifisiali lah seperti itu. Tapi intinya bukan berarti buatan jelek, enggak ya Mas Aan dan teman-teman ya. betul. Sekali lagi semua pond builder, semua pekerja seni memiliki style Standar. dan punya karakter yang berbeda-beda. Kalau karakternya tim Blast, tim Aan dan saya, kita selalu suka yang alami. Yuk Mas, kita bahas untuk yang kolamnya Mas. Ini batu baru 40%-an yang masuk teman-teman. Nih. Ini ada batu truli sedikit, ada batu sungai. Kalau yang kuning-kuning kontur ini opo ya kemarin saya ngambil dari bondan tanaman dulu Val. Sing gede-gede ini loh. Ini 80 cm ada enggak? Ada kok, Dik. Lebih ya? 70-an lah 70-80 ya. tapi berat. Berat, minta diangkat ampun. orang dua nggak kuat, tadi harus orang 4 ya. Nah ini baru sebagian, nanti kita akan pakai untuk landscape yang di sekitar Nih yang mantap kolam. nih. Ya ini paling berat ini kayaknya. Mas gendut sampai kurus loh. Oh masih gendut. Tambah gedut ya. Sampai gendut. Ya, nah nanti teman-teman, ini kenapa Pak filternya kok tumben naik ke atas? Nah ini nanti finishing akhirnya itu akan ada gazebo kayu. Kayu. Dan gazebonya juga setinggi itu ya, setinggi, seperti agak betul. panggung ya Mas Aan ya. Lantainya ya panggung. Tapi Oke. nanti nggak kelihatan panggung. Nggak kelihatan panggung, kita mainkan tanaman, kita mainkan batu juga. Kita mainin anak tangga juga. Ya, dan artinya supaya nanti kesannya itu antara lantai yang gazebo Nyambung dengan lantai semua. decking filter ini nyambung. Iya. Jadi bisa untuk lesehan, bisa untuk nongkrong nih sangat luas sekali, lumayan meskipun Betul. areanya sangat kecil. Nah, nanti yang di sini Mas Aan, sebagian rumput, sebagian jalan setapak untuk menuju Menuju ke sana. Ya. gazebo. Yang di depan sini rencananya untuk tetap parkir Mobil. customer dan Ya. tamu seperti itu. Nah, jadi memang ini kalau kita ngelihat progres baru 50-60% lah ya. Meskipun secara sipil sudah hampir jadi semua, tapi memang sekali lagi kalau kita bermain dengan tema-tema natural itu, sentuhan air atau finishing akhir itu yang paling utama atau dominan. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Terkadang cuma kurang finishing 10% aja. Itu Beda. hasilnya bisa beda gitu loh. Nah, yang pasti terima kasih banget ya buat tahun ini. Kita pun juga sangat bersyukur karena tahun ini terbilang kita banyak bisa berimprovisasi dan mendapatkan proyek-proyek yang kita bisa berkreasi. Yang pasti memang mohon maaf sekali, yang saya selalu tekankan juga ke anak-anak, saya paling anti satu. Pertama, kerja diburu-buru. Itu udah saya pasti akan skip lah istilahnya seperti itu. Yang kedua, yang nawarnya kayak jajanan pasar. Ya kan, itu saya paling males tawar-tawaran. Terakhir kalau saya ditawar biasanya saya udah nggak mau bales lagi. Tapi intinya yuk saling respect, saling menghargai supaya kita ini bisa sama-sama memberikan yang terbaik. Iya, Gitu betul. loh. Kita harga juga pasti menyesuaikan seperti itu. Mas Aan ada tambahan enggak? Oh, air Aman terjun sih. sebelah situ ya, Mas? Ya, air terjun sudut. Disut. Nanti jatuh ke sini. Tuh. Itu lagi dibikin bingkainya. Pipa outputnya berapa itu? 2 in? 2 ya? in. 2 in. Jadi air terjun itu nanti jatuh bertrap, ada sekitar 2 atau 3 trap ya. Ya. Mungkin nanti dengan ada beberapa tanaman juga jatuh ke sungai ini, ke kolam. Ya bukan sungai lah, intinya air terjunnya memang Ya. agak ke belakang sedikit. Terus nanti ada batu alam yang terendam. Nah ini kok kolamnya kecil. Karena ini memang rencananya untuk beliau hanya ikan-ikan koi yang kecil. Kecil. Nah sekali lagi kalau misalkan mau gampang, wah digedein semua full kolam. Tapi Full kan, kolam. apa ya maksudnya kalau saya sih sudah tidak kepengen mengerjakan proyek yang seperti itu. Terserah sih kalau mungkin teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya
saya tuh selalu lihat waktu visit awal ke sini, saya langsung makanya kan diskusi dengan Aan dan tim. Oh ini bagusnya aviarinya di sebelah sini, oh ini kolam di sebelah sini, filter begini, gazebo begini, nanti sini landscape. Jadi lebih ke estetikanya juga kita keindahannya iya. kita utamakan, meskipun dengan fungsional kolamnya, fungsional filtrasinya, fungsional perawatannya juga tetap kita perhatikan dan utamakan. Tapi paling males banget ngerjain proyek yang Pak, pokoknya kolam aja Pak, sok gede-gedenya seapa. Nah, nanti yang tapin dah, lihat dah. Itu di tahun ini juga akan jadi satu proyek yang gede banget ya. Gede. Tonase untuk kolamnya aja 450 kubik. 450 ton. Kemudian area landscape kanan kirinya yang nanti kita setting untuk batu-batuan, tanaman, air terjun dan lain-lain 1.500 meter persegi. Ya, dah sekali lagi nggak usah nanya budget, nggak usah nanya RAB, karena sekali lagi itu sudah kita sepakati semua dengan beliau-beliaunya. Tapi yang penting teman-teman lihat inspirasinya, lihat hasil karyanya, lihat edukasinya. Mindah kali. Ada kolam renang yang 5 level ya, kemarin sudah mulai pemipaan juga, itu 280 ton juga. Nah, kolam renang 5 level. Nanti intinya banyak lah karya-karya kita di tahun ini yang saya bilang out of the box ya, jadi bahkan cenderung ke natural semua ya. Iya, bahkan waktu saya sampaikan ke beliaunya aja nggak kepikir bisa di tema atau di konsep seperti itu. Nah mungkin teman-teman salah satu poin plus dan kelebihan dengan kami ini memang bukan hanya mengerjakan ponnya atau kolamnya atau tamannya, tapi kita memikirkan gimana sih kreasi-kreasi yang ibaratnya epic dan bisa membuat customer ini sangat happy sekali. Nanti yang di Batam ini yang kamu kerjain yang beliau, nanti meskipun itu tahun depan, itu kan minimalis nih. Saya udah bicara nanti sekitar taman landscape-nya juga mau digarap kita. Tapi itu nanti juga keren. Jadi mau minimalis, mau natural masaan, bukan tipe kita untuk membuat desain yang sebiasa-biasa atau seadanya. Sekali lagi, ini memang kita maksudkan supaya kita punya karakter dan punya nilai lebih seperti itu. Nah mungkin cukup ini, harus itu rumputnya coba ditanemin biar teman-teman nah. Kita pakai rumput apa kok deh? Pakai rumput apa ini? Rumput Gajah Mini. Gajah Mini ya. Mini elephant. Bahasa Inggrisnya Mini. Kesini sebentar Mas, aku tolong besok ini segera digarap ya. Karena batunya untuk ini juga nanti aku harus pesankan. Ayo Val, kesini Val. Hampir semua ini berarti. Iya, ini satu rumah udah. Satu rumah udah. Ya tapi ya kita bersyukur karena memang sekarang hampir rata-rata customer yang panggil kita sekalian suruh garap yang selengkapnya karena memang tim kita pun sudah lengkap. Intinya semua rumput tanah ini dikupas bersih. Jangan sampai ada bibit-bibit rumputnya. Terus tanaman yang kecil-kecil yang pendek-pendek itu buang. Ini aja dilepas tapi jangan dibuang dulu yang penting. Nah yang lainnya nanti hairpingnya ngerapi-ngerapi ini nunggu saya. Nah ini nanti kita akan jadikan dry garden tapi nuansanya berbeda dengan nuansa yang aviari di sana. Bocoran nuansa apa ini Wade? Saya ambil nuansa-nuansa Mediteran. Mediteran ya? Mediteran agak-agak ke klasik karena memang meskipun rumah ini nggak terlalu besar juga, tapi ini jadi sentral utama yang kalau kita ngelihat rumah ini dominan sebetulnya. Nah, kebayang nggak ini tanamannya terlalu penuh? Bentuk bangunannya cenderung ke ini ya Kode ya? Iya. Hilang, ini kan lebih gede, kesan rumah malah hilang. Hilang gitu loh, rumahnya malah jadi ketutupan. Nanti kita akan sesuaikan, tanaman juga beberapa akan kita pedein, akan kita rubah. Jadi kesan yang lihat rumah ini berpadu dengan taman dry garden yang baru dengan tanamannya itu yang pasti bisa cocok lah. Ya. Cocok lah. Ya, tapi ya sekali lagi saya udah ngomong sama beliau, sabar ya Pak, karena saya prioritas tetap yang tadi. Yuk balik sana Pak. Mas Aan, kita tetap prioritas ke sini dulu. Ini bayangin ya, ini adalah sesuatu yang nanti nggak terlihat, akan ketutup decking kayu, Val. Kesini Val. Acian ini pun ini ada beberapa tahap teman-teman. Ada acian yang kasar, ya ini bata ini hanya untuk bentuk ya. Tapi waktu video konstruksi cornya atau apa dilihat ya. Kemudian acian halus, kemudian dialusin lagi seperti ini. Nanti kalau sudah diamplas lagi, lebih halus lagi. Sikunya pun kita cetak pakai plat supaya platnya ini bisa benar-benar presisi, nggak mencong-mencong. Kamu lihat lurus ke sini ya, itu presisi sekali. Ya, terus bikin pinatnya itu, lihat kayak nyetak pakai adonan roti, pakai kemarin pakai apa. Nah, jangan dibandingin dengan harga yang kotak lurus. Gitu loh. Kadang saya sebel gitu loh. Kadang ada customer yang Pak, saya nanya ini loh, saya lihat plannya loh, ini kan kolamnya kotak Pak. Terus kebles kok mintanya natural harganya tapi minta sama. Ya, ini kan intinya sebuah perbandingan yang tidak pas ya teman-teman. Tapi intinya memang sebuah kolam natural ini, apalagi yang bentuk kolamnya berkelok-kelok, kerapian, presisi dan lain-lain, itu juga tingkat kedetailannya lebih. Makanya kan sekali lagi ya intinya ada harga. Ya. Ono rupo. Ya, betul. Gitu, ya, ini.
Mulai ditanam. Ya, jadi ini untuk mendapatkan nuansa segernya. Hijau, seger. Biasanya burung ini pun tuh kalau saya lihat pengalaman yang di Blok L, Mas, meskipun burung gereja kutilang, dia kadang turun ke rumput. Ya, loh. turun ke rumput, Nggak betul. tahu mungkin ke rumput ada sisa-sisa biji-bijian atau apa. Dia kadang cari makanan di situ juga. Serangga atau apa Ya, gitu kan bisa. nah tapi juga jangan nanti terlalu penuh, Ya. merawatnya juga repot. Nah, nanti yang masih kelihatan bata-batanya itu kita tabur dengan batu koral kayak begini, Val. Jadi nanti ketutup medium ini masuknya. Ya. Ini bukan mati, ini kena Ya, pasir. ini kena pasir, kena tanah, nanti kan disiram. Ini. Ya, saya rasa sih kalau untuk penanaman gajah mini nggak ada sesuatu yang spesial lah ya. Yang penting memang pastikan gajah mininya tuh yang benar-benar mini. Dan bagus. Yang kedua, memang kalau tahap pemasangan awal gini tuh sangat penting sekali air. Nanti Mas Gendut ambil air pakai ember aja, Mas, biar nganu, Mas. Di overlap sampai ke batane enggak apa-apa, Mas. Ya. Nanti kan sing setelah batane, nah. Ya, Kayak lemah, Dut. tuh kasih tanah sedikit dulu. Ya, mungkin cukup itu ya. Kita juga sudah mau beres-beres ya, udah sore. Nanti saksikan vlog-vlog kami yang berikutnya, dan kita besok juga akan ke Yogyakarta, Val. Ada satu project yang finishing final sama pekerjaan tambahan Dry Garden plus masukin ikan. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua supportnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video berikutnya. Bye.